يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang dalam agama, karena setiap perkara yang mulai bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulurku? Muga-muga sehat kabeh. Ojo lali dijogo bathuke, ojo sampai ireng koyok bar distempel. Wahabi itu sering sekali menyampaikan satu hadis yang bunyinya itu begini: Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Sejelek-jeleknya perkara adalah sesuatu yang diperbaharui atau yang dibuat-buat, dan sejelek-jeleknya yang dibuat-buat itu adalah bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat. Sebenarnya hadisnya itu tidak salah, hanya saja pemahaman yang mereka pahami dari itu mungkin agak nyeleweng. Sehingga di sini jelas sekali perbedaan antara ideologi Wahabi atau pemahaman mereka yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal dengan pemahaman Maturidiyah dan Asy'ariyah. Itu sangat menonjol sekali perbedaannya ya di sini nih. Kenapa? Karena mereka Wahabi selalu mengartikan hadis secara tekstual, secara redaksional saja. Redaksinya bagaimana diartikan seperti itu. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan hadis secara kompleks. Ada korelasi hadis-hadis yang lain digabungkan, mengikuti asarus sahabat, pemahaman para sahabat, dan juga pemahaman para salaf. Memakai rasional, tidak diartikan secara kontekstual saja. Buktinya apa? Kalau semua bid'ah itu sesat, kenapa Sayyidina Umar ibnul Khattab, seorang sahabat Nabi, beliau membentuk jamaah taraweh, yang mana itu tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak diperintah oleh Nabi, sehingga beliau pun mengatakan itu ni'matil bid'ah hadihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Loh, kok ada bid'ah kok yang baik? Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau juga membukukan mushaf Al-Quran dengan bantuan Sayyidina Zaid bin Thabit, sehingga terbentuklah mushaf. Itu tidak diperintah oleh Nabi dan tidak juga dicontohkan oleh Nabi. Loh, berarti bid'ah juga. Tidak seperti itu cara berfikirnya, dan tidak ada yang lebih memahami apa yang disampaikan oleh Nabi kullu bid'atin dolalah, melebihi pemahaman para sahabat dan para salaf. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrarnya? Anda sahabat? Bukan. Zaman wahyu? Bukan. Yang mengikrarnya siapa? Rasulullah? Bukan. Abu Nawas? Iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala sholat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini.
ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Nggak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang membawa dalil juga lah, Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti nggak mesti setiap bidah yang nggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya itu Utsman Pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun, yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di pelepah-pelepah kurma, di dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di Parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang maka beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Dari sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan katanya. Jadilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Nggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat aja lah, kita lagi semangatin. Nggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Nggak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh. Berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Nggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan nggak ada larangan. Nggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Nggak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli Fortune baru, tahiyatul Fortune dulu 2 rakaat lah. Nggak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi nggak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik dan kedua nggak ada larangannya. Nggak ada larangan. Jangan sholat. Ada dalam surah Al-Baqarah jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik Fortune baru. Nggak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah ya jamaah.
Demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna. Untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan? Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertiga akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin mensutuk, ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja udah gak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.